Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan saya Arif Budi Prakoso, asal instansi SMK Negeri 1 Petarukan, kelompok 1, kelas 07138 BBGB Jateng. Kota Pemalang, fasilitator Bapak Bima Sianto dan pengajar praktik Penny Lestari. Saya akan membawakan sebuah tema, yaitu adalah kearifan lokal tentang sedekah bumi di Desa Klarean, Kecamatan Petarukan, Pemalang, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kelompok kami adalah kelompok 1 CGB Angkatan 7, yaitu adalah dengan pengajar praktek 7 yaitu Ibu Penny Lestari dan saya sendiri CGP 7 Arif Budi Prakoso, CGP 7 Ainun Agis Naini, CGP 7 Novik Condrowati, CGP 7 Eko Purnomo, dan CGP 7 Teti Aprianingsih. Itulah kelompok 1 CGB Angkatan 7 di kota kami. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal tentang sedekah bumi di Desa Klarean, Kecamatan Petarukan, Pemalang, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Histori. Asal usul sedekah bumi. Sedekah bumi merupakan salah satu upacara adat berupa prosesi seserahan hasil bumi dari masyarakat kepada alam. Upacara ini biasanya ditandai dengan pesta rakyat yang diadakan di balai desa atau di lahan pertanian maupun tempat-tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat. Sedekah bumi yang dilakukan di Desa Klarean, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang bertujuan untuk menyelamati atau menyedekahi rezeki yang dimiliki agar hasil pertanian melimpah. Acara ini dilaksanakan setiap tahun sekali, setiap bulan Zulqa'adah, masa panen. Dengan susunan acara sedekah bumi dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, sholawat dan tahlil. Kemudian dilanjutkan sambutan-sambutan dan ditutup dengan doa. Filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu menuntun yang dikorelasikan dengan kearifan lokal. Sedekah bumi di Desa Klarean di Makam Mbah Buyut Jurang Mangung merupakan kearifan lokal yang berada di desa kami. Manfaat dari kearifan lokal yang kami angkat adalah: 1. Mengajarkan anak untuk mengenalkan sejarah setempat. 2. Memfasilitasi anak dalam pengenalan budaya dan mendorong anak untuk mengembangkan kreativitas anak. 3. Melatih anak untuk berpikir kritis tentang pengenalan budaya setempat sehingga bisa memilah-milah budaya yang masuk. Sesuai kodrat alam dan zaman, implementasi P5 dalam acara sedekah bumi akan dikaitkan dengan kurikulum merdeka di sekolah, baik di mata pelajaran maupun di ekstrakurikuler. Kodrat alam sesuai filosofi dari Ki Hajar Dewantara. 1. Dalam kodrat alam, 1. Mengajarkan anak untuk mengenalkan budaya setempat agar anak bisa melestarikannya, sehingga anak bisa mengimplementasikan dalam salah satu mata pelajaran kesenian atau di ekstrakurikuler. 2. Mengenalkan tentang pekerjaan sekitar seperti bertani dan bercocok tanam lainnya, sehingga kedepannya bisa mengembangkannya. Kodrat zaman. Mengenalkan sejarah setempat agar anak bisa mengetahui sejarah ulama, pendahulu, dan asal-usul diadakan sedekah bumi di Desa Klarean yang berasal dari narasumber di desa. 2. Menguatkan pelestarian budaya setempat sehingga tidak terkontaminasi oleh budaya luar yang masuk dari perkembangan zaman. Budi pekerti.
1. Mengejarkan untuk bersyukur dan berbagi kepada sesama. 2. Mengajarkan anak tentang semangat bergotong royong. 3. Mengajarkan anak untuk menjaga kebersihan alam atau desa. Berpihak kepada siswa adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Dari keberpihakan kepada siswa, dari acara Sedekah Bumi yang diikuti oleh anak, kita sebagai pendidik bisa meminta refleksi dari anak, sehingga kita bisa memfasilitasi keinginan anak tanpa paksaan, tetapi dengan arahan yang positif. Refleksi dari siswa tidak dapat eksplisit kita terapkan dalam pembelajaran. Misal, Sedekah Bumi tidak bisa dikerjakan secara utuh di sekolahan. Hanya nilai-nilai secara implisit kita bisa implementasikan dalam pelajaran. P5. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, implementasinya yang diterapkan pada profil pelajar Pancasila pada acara Sedekah Bumi di Desa Klarean, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri tercapai. Sudah kita tahu semuanya bahwa profil Pancasila terdiri atas 6. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Hal ini bisa diimplementasikan pada mata pelajaran agama, PPKN, kesenian, dan lain-lain. Misalnya, doa dan tahlil, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta duror dan kesenian yang bersifat keagamaan. Implementasi yang kedua, mandiri. Hal ini bisa kita implementasikan pada mata pelajaran wirausaha. Misalnya, lapangan pekerjaan yang dominan di desa sebagai rasa bersyukur. Misal pertanian, di sini siswa diajarkan untuk mandiri sebagai petani. Implementasi yang ketiga adalah bernalar kritis. Hal ini bisa kita implementasikan pada mata pelajaran seni budaya, PPKN, dan lain-lain. Misalnya, manfaat dari gotong royong sebagai kepada sesama, berdoa, serta makna-makna tersirat yang ada pada acara tersebut. Implementasi yang keempat adalah kreativitas. Hal ini bisa kita implementasikan pada mata pelajaran seni budaya dan ekstrakurikuler. Misalnya kesenian dalam acara tersebut seperti duror dan rebana. Sedangkan implementasi yang kelima adalah bergotong royong. Hal ini bisa kita implementasikan pada mata pelajaran PPKN, agama, dan lain-lain. Misalnya sebagai contoh nyata dalam pembahasan gotong royong. Implementasi yang keenam adalah berkebinekaan global. Hal ini bisa kita implementasikan pada mata pelajaran PPKN, seni budaya, dan lain-lain. Misal sebagai contoh nyata bahwa dalam kegiatan tersebut dapat terlaksana tanpa memandang status sosial, agama, dan suku. Toleransi dalam acara tersebut terlihat nyata dan bisa menjadikan contoh dalam pembelajaran. Dari 6 implementasi yang diterapkan pada profil Pancasila bisa kita refleksi, yaitu dalam melihat kearifan lokal, kita bisa mengimplementasikan yaitu dengan nilai-nilai yang ada pada acara tersebut. Ini merupakan gambar dari acara tersebut. Di sini berada di makam Mbah Jurang Mangu bersama dengan warga untuk melakukan selamatan dan doa bersama. Pembawaan gunungan secara bergotong royong menuju ke tempat yang sudah ditentukan. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Matur nembah nuwun. Sekian dari saya dan mohon maaf ketika ada tutur kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.